Sebelumnya suara saya jelas kan? Kedengaran Kak, jelas. Alhamdulillah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahda amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Malang, dan juga yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terhormat yang saya hormati juga Pembina KC Seskom UIN Malang, dan yang sangat saya hormati Ketua Umum KC Seskom dan Ketua Panitia Diklat Ekonomi Islam KC Seskom. Dan tak lupa yang sangat saya banggakan seluruh peserta Diklat Ekonomi Islam yang sebentar lagi akan resmi menjadi bagian dari keluarga kita, akan menjadi bagian dari keluarga Pose dan keluarga Kasih. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, ya sudah ditanyakan kabarnya tadi sama moderator. Mudah-mudahan kita semua masih bisa fresh, masih bisa semangat untuk mengikuti Diklat Ekonomi Islam ini sampai nanti akhir acara. Bahkan semangat kita seharusnya tetap menyala sampai kemudian akhir hayat kita. Pejuang-pejuang tangguh tentu tidak akan pernah padam semangat api yang sudah terbakar mulai dari Diklat Ekonomi Islam ini, ya. Tentu memang Diklat ini tugasnya bukan hanya tentang persoalan materi, tapi tentang membakar semangat juga, sehingga kan kedepannya bisa tetap ngejos, apalagi persoalan membumikan ekonomi Islam. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau kita semua diangkis dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita tahu mana yang harus kita adopsi dan mana yang harus kita eliminasi. Langsung aja ya teman-teman ya. Selamat pagi saya ucapkan, mudah-mudahan semangatnya tetap pagi ya. Apalagi ini masih pagi, tentu ini bulan puasa dan memang akan banyak keberkahan di bulan Ramadan ini. Apalagi para orang-orang yang berusaha untuk selalu menuntut ilmu apapun keadaannya ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan nggak menjadi alasan bulan puasa ngantuk kak, nggak semangat kak, lapar kak, haus kak. Jadi mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Kader-kader Seskom itu harus bisa tetap membuktikan bahwa tidak pernah ada kata pantang menyerah dalam kamus hidupnya, tidak pernah ada kata melempem dalam setiap perjalanan hidupnya. Karena memang sudah sering kita nyanyikan, yang pasti teman-teman sudah hafal ya, sudah dari Diklat kemarin, kita punya musik ataupun lagu yang sering kita nyanyikan, di mana di sana terdapat kutipan lirik, berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh. Nah itu tandanya apa? Kita punya identitas selaku kader Fose, di mana ketika sudah berjuang maka pantang untuk mengeluh. Nah di situ kita sudah nyanyikan, sehingga kader-kader Fose harapannya bisa selalu memaknai ataupun meresapi setiap lirikan lagu dari Mas Fose itu sendiri. Karena apa? Jujur ya, jangankan kita yang kader Fose yang tahu maksudnya dalam-dalamnya Fose lah istilahnya ya, dapur-dapurnya Fose, yang tidak nangis ketika nyanyian itu dikumandangkan dalam setiap forum-forum. Kita pasti akan selalu nangis, minimal terharu ketika mendengar lagu Fose itu berkumandang.
saya jujur mulai dari awal dulu jadi kader ya, itu tertarik sama lagunya Fose ini, kok bisa gitu. Nah, apalagi kita yang selaku kader Fose. Dosen saya pun yang itu tidak tahu menahu tentang Fose ya. Ketika mendengar lagu Mas Fose, dia pasti mengaku selalu merinding gitu. Nah, tentu maknanya yang sangat dalam, mulai dari pemilihan lagunya mungkin ya, kata-katanya di sana pasti mengandung makna-makna yang itu diciptakan oleh orang yang bukan sembarangan. Sehingga harapannya kader Seskom itu mulai dari yang sederhana, kita bisa meresapi setiap lirik lagu dari Mas Fose. Dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk kemudian membahas dan memperkenalkan kepada kalian mengenai kekasihan dan kefosian. Cuman lebih kepada kefosiannya ya, karena kalau kekasihan itu biasanya yang lebih paham adalah internal kasih kalian, atau dari ketua umum, entah dari seniornya, dari dimisionernya, seperti itu. Karena yang paham kasih itu adalah mereka-mereka. Dan karena memang saya dari kasih juga, cuman beda lah kultur antara satu kasih dengan kasih yang lain. Dan itu yang menjadi titik tekan dalam materi kekasihan, dan itu yang punya hak adalah orang-orang alumni kasih. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan kepada kalian tentang kefosian. Harapannya bisa didengarkan ya dengan seksama. Insya Allah nanti tolong ya nanti dikirim ya ke peserta mengenai PPT ini, biar peserta itu bisa membaca lagi ketika ada di rumah nantinya. Ketika gabut mungkin atau nggak usah menunggu gabut. Kalau menunggu gabut takutnya ini. Tapi ya menjadi kewajiban kita untuk selalu memperdalam tentang kefosian. Karena apa? Karena memang begini, secara teori sederhana sudah saya sampaikan kemarin di sambutan bahwa kita akan mencintai sesuatu ketika kita mengenal sesuatu, seperti itu. Ya makanya kita kenali dulu lah. Nah, adanya diklat ekonomi Islam itu merupakan sesuatu hal untuk memperkenalkan kefosian kepada kalian. Loh ini loh Fose seperti ini, Fose yang sebelumnya kalian tidak tahu ya, biar kalian itu tahu, diperkenalkan seperti itu. Atau yang sebelumnya sudah pernah mendengar ataupun pernah tahu tentang Fose, entah dari browsing, entah diceritakan oleh senior, entah dari mana informasinya, kita akan mencoba untuk mengenalkan lagi, ini loh ya, Fose seperti itu, biar kalian itu bisa lebih paham tentang Fose. Nah, bisa dilanjut ya, PPT-nya minta tolong. Nah, itu perkenalan saja terus. Nah, itu ya. Itu sudah saya sampaikan dengan bahasa yang sangat jelas ya. Apa itu Fose gitu. Nah, penjelasannya adalah Fose adalah wadah silaturahim tingkat nasional yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam yang tergabung dalam kelompok studi ekonomi Islam KASE di masing-masing kampus di seluruh Indonesia. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat ya, artinya sudah bisa menangkap tentang Fose. Jadi Fose itu ada keyword di sini ya yang perlu kalian ketahui ya. Ini bisa menjadi catatan untuk kalian. Pertama, kalau ada orang suatu saat entah besok atau kapan bertanya tentang Fose, maka kemudian yang harus kalian ingat itu adalah Fose itu adalah wadah silaturahim. Satu. Kedua, yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam. Yang ketiga, yang tergabung dalam KASE. Nah, jadi tiga hal itu yang harus kalian pegang menjadi ingatan dalam setiap kehidupan kalian. Karena nanti ketika ditanya tentang Fose ya jawabannya tiga itu. Fose itu apa? Meskipun bahasanya nggak seperti yang saya sampaikan di PPT ya, tetapi kalian paham maknanya, maka itu akan lebih baik seperti itu. Jadi kalau ditanya
Fose itu apa? Fose itu adalah wadah silaturahim yang mengakomodir satu kan, yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam. Dua. Yang ketiga, yang tergabung dalam KASE. Nah, kemudian kalau misalkan ada mahasiswa pecinta ekonomi Islam, tetapi tidak tergabung dalam KASE, maka itu bukan disebut FOSE. Nah, jika ada apa ya istilahnya, jika ada wadah silaturahim, tetapi bukan mahasiswa pecinta ekonomi Islam, bukan yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam, maka itu bukan FOSE. Sehingga kalau mau disebut FOSE harus memenuhi 3 hal itu. Satu adalah wadah silaturahim tingkat nasional. Kalau tingkat nasional ini kan lebih kepada ini ya, lebih kepada tingkatan saja. Tetapi yang paling penting adalah wadah silaturahimnya yang mengakomodir mahasiswa pecinta ekonomi Islam dan yang tergabung dalam KASE di masing-masing kampus di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu masih kasar ya buat kalian. Apa sih FOSE, apa KASE gitu. Nah, tetapi agar lebih paham, kita coba ke next. Nah, ini ya. Apa itu KASE? Kalau tadi kan kalian itu FOSE. Sekarang tentang KASE. Dan kemudian kan akan sangat lucu ya ketika kalian sering menyebut KASE Seskom, KASE Seskom. Terus kemudian kalian mendaftar menjadi bagian daripada KASE Seskom. Tapi kalian tidak mengenal KASE. Nah, itu akan sangat ini ya. Jadi ini saya coba mengulas ya. Di sini juga sudah jelas bahasanya. KASE adalah singkatan dari Kelompok Studi Ekonomi Islam, merupakan istilah terhadap komunitas kajian ekonomi syariah yang tergabung dalam FOSE. Wah, tadi kalau FOSE yang tergabung dalam KASE. Kalau sekarang tergabung dalam FOSE. Loh gimana kok ini misalkan. Jadi gini teman-teman ya. Perbedaan antara KASE dan FOSE itu apa ya istilahnya ya? Kalau KASE itu ada di tingkat kampus. Nah, kalau FOSE itu ada di tingkat yang lebih luas lagi. Karena apa? Karena KASE itu adalah isi daripada FOSE, sedangkan FOSE adalah wadah dari setiap KASE-KASE. Istilahnya kalau misalkan kalian itu saya analogikan ya, lebih kepada seperti ini. Oke. Seperti botol. Nah, botol itu merupakan FOSE. Sedangkan isi daripada botolnya itu merupakan KASE. Nah, terserah bebas. Isi botol itu bebas. Makanya ada bahasa seperti ini. Jika ingin mengetahui kualitas suatu botol, maka dilihat dari isinya gitu. Kalau isinya bagus, maka botol itu akan disebut bagus lah istilahnya seperti itu, berkualitas. Nah, sama dengan KASE dan FOSE. Kalau misalkan mau menilai FOSE, maka nilailah KASE-nya. Kalau mau ingin membangun FOSE, maka kita harus membangun KASE. Karena apa? Karena kalian itu adalah ujung tombak dari kita. Kalian adalah sesuatu hal yang akan menghidupkan FOSE. Contoh begini ya. Botol kalau diisi dengan air kotor misalkan, ketika kita jual, maka kemudian tidak akan ada harganya, dan bahkan orang dikasih pun tidak akan mau gitu. Untuk apa air kotor? Nah, itu ya. Terus kalau misalkan kita ganti isinya, diganti dengan air putih, air mineral, ketika kita jual, maka kadang ada yang harganya 2.000, 3.000, 4.000. Intinya masih ada harganya lah, bisa kita jual. Kemudian kalau kita ganti lagi dengan madu misalkan, sudah berapa yang harga dari botol itu? Sudah meningkat drastis. Sekitar berapa kalau madu asli sekarang ya? 400 ke 800 ribu lah.
Oke. Kalau kita ganti lagi, misalkan kita ganti emas isinya, misalkan itu sudah nilainya sudah ratusan juta rupiah. Nah, sama dengan KC dan FOSE seperti itu. Maka kualitas FOSE itu ditentukan oleh kalian, kader-kader FOSE. Sehingga kalau misalkan kader-kadernya itu berkualitas, maka FOSE itu juga akan dianggap sebagai organisasi yang berkualitas. Kalau kadernya itu isinya cerdas, maka FOSE itu cerdas. Kalau kadernya itu berintegritas, maka FOSE itu akan berintegritas. Makanya kita punya harapan besar terhadap kalian. Kalau kita FOSE itu sudah nggak ada apa-apanya gitu. Karena apa? Karena kita nggak punya kader, nggak punya sentuhan langsung terhadap mahasiswa-mahasiswa yang di bawah. Kita hanya mengayomi ataupun mewadahi kasih-kasih yang ada di bawah naungan kita ataupun ada di setiap kampus di Indonesia. Cuman yang intent dalam melakukan pengkaderan, yang intent dalam melakukan pendidikan itu pasti adalah kasih, karena memang kasih adalah ranah dari pengkaderan itu sendiri. Nah, kemudian besar harapan saya kepada kader-kader KSSKOM ini untuk kemudian mulailah dari sekarang, mulailah dari hari ini, apa ya istilahnya, cobalah untuk kemudian mengangkat integritas kalian, belajar dengan sungguh-sungguh dan kemudian berproses di KC dengan sangat maksimal ya. Karena nanti kualitas kalian itu akan mempengaruhi kualitas FOSE itu sendiri. Tentu kita sebagai calon kader FOSE, kader KC ya, seharusnya sudah bisa memantapkan hati kita mulai dari sekarang seperti itu. Untuk kemudian bisa berkontribusi lah minimal terhadap FOSE. Karena ya begini, nantinya apa namanya, kalian itu yang akan menjadi penentu dari perkembangan kita ataupun kemunduran daripada kita FOSE yang ada di atas. Kalau misalkan kader-kadernya sekarang sudah sangat semangat, terus kemudian mempunyai integritas yang tinggi, maka pastikan FOSE itu pasti akan mempunyai integritas yang tinggi karena kalian itu adalah penggerak-penggerak yang ada di dalamnya. Tapi kalau kalian itu sudah melempem, sudah tidak bisa diharapkan, maka kemudian ya FOSE akan seperti itu juga. Nah, itu yang akan sangat berpengaruh. Tetapi saya yakin kader-kader SESKOM itu pasti akan sangat luar biasa sekali dan akan berkontribusi lebih terhadap perkembangan FOSE maupun SESKOM itu sendiri. Ya mungkin itu ya tentang perbedaan antara FOSE dan KC yang perlu kalian ketahui. Pada intinya kata kuncinya adalah kalau FOSE itu adalah wadahnya, maka kemudian KC itu adalah isinya. Nah, begitu saja. Jadi kalau ada yang bertanya FOSE itu apa, ya kalian jawab 3 kata kunci itu tadi. Kalau KC itu apa, maka kalian jawab aja organisasi ataupun komunitas kajian ekonomi syariah yang tergabung dalam FOSE, yang kita konsen dalam persoalan ekonomi syariah. Terus kemudian apa perbedaan KC dan FOSE? Ya itu tadi. Kalau KC itu adalah isinya, maka FOSE itu adalah wadahnya. Begitu saja, simple kok. Terus next ya. Nah, ini ya yang perlu kalian ketahui bahwa hubungan KC dengan FOSE itu adalah sama seperti PBB dengan negara-negara yang menjadi anggotanya ya. Sehingga begini, saya tarik kesederhanaannya saja bahwa PBB itu nggak pernah punya hak untuk mengatur sistem pemerintahan yang ada di negara-negara yang menjadi anggotanya. Contoh, negara ini harus monarki, harus demokrasi dan lain sebagainya. Nggak ada. Cuman PBB berhak untuk meninjau ketika ada suatu negara yang melanggar kesepakatan bersama. Nah, sama dengan FOSE dan KC. FOSE itu nggak punya hak untuk kemudian mengintervensi sistem pemerintahan kalian. KC. Contoh, KC ini harus ekstra, KC ini harus berbentuk UKM, KC ini harus berbentuk hima dan lain sebagainya. Itu nggak ada aturan-aturan yang seperti itu. Cuman kita berhak untuk meninjau kembali atau melakukan evaluasi terhadap suatu KC ketika ada KC yang melanggar kesepakatan bersama seperti itu. Sehingga
Samalah kita FUSI dan KC itu ya ibarat PBB dengan negara-negara yang menjadi anggotanya. Seperti itu. Kita nggak punya hak untuk mengintervensi kalian. Cuman kita itu berhak untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti ketika ada suatu kesepakatan yang kalian itu langgar. Seperti itu. Ya, next ya. Nah, ini ya yang perlu kalian pahami bahwa kita itu secara garis struktural itu kira-kira seperti ini. Tingkatan kita yang ada di nasional ya. Jadi saya dari terbawah dulu ya, kampus ya. Jadi kalau dari kampus-kampus itu namanya ketua-ketua KC, ketua-ketua KC, ketua-ketua KC gitu. Nah, baru naik ke atasnya itu kita ada komisariat. Nama ketuanya itu adalah koordinator komisariat. Nah, kalau kalian nggak tahu kalian itu masuk komisariat apa, ya kalian masuk komisariat Malang pastinya seperti itu. Dan insya Allah di Jatim apa namanya ya, kita punya 6 komisariat. Jadi ini bisa dicatat sebagai pengetahuan kalian. Pertama itu ada komisariat Malang, komisariatnya kalian. Yang kedua ada komisariat Ponorogo. Nah, itu yang menaungi daerah barat gitu ya. Dari hampir Jawa Tengah, Gontor, terus kemudian Ngawi dan lain sebagainya, itu daerah sana itu Ponorogo. Nah, kalau yang Malang ini ya Malang Kabupaten, Malang Kota, terus kemudian sampai ke ini, apa namanya, sampai ke Pasuruan. Nah, yang ketiga itu ada komisariat Besuki Raya. Nah, Besuki Raya ini yang mempunyai wilayahnya itu mulai dari Probolinggo, Lumajang, sampai kemudian ke Banyuwangi sana, termasuk Jember juga di dalamnya. Terus yang keempat itu ada komisariat Kediri. Nah, kalau komisariat Kediri ini ya mulai dari Jombang sampai kemudian ke Tulungagung, itu masuk komisariat Kediri. Baru kemudian ada komisariat Surabaya Raya. Nah, Surabaya ini ya yang menaungi Surabaya, terus kemudian Gresik sampai kemudian ke Tuban sana itu masih masuk wilayah Surabaya. Baru terakhir ya komisariat Madura yang menaungi wilayah Madura itu sendiri, 4 kabupaten ya. Nah, itu kan sudah lengkap, ada 6 komisariat. Nama ketuanya itu koordinator komisariat. Nah, perlu diketahui kalau kalian itu punya koordinator komisariat itu namanya Kemal. Itu dari Unisma, Universitas Islam Malang. Nah, bisa kenalan nanti ya. Nah, baru naik ke atasnya lagi itu ada regional. Nama ketuanya adalah koordinator regional. Ya, kita tentu ada di regional Jatim. Kita sekarang punya 15 regional di nasional itu. Punya 15 regional di seluruh Indonesia. Nah, apa aja itu nanti kalian bisa baca di akhir slide ini. Cuman itu masih lama ya, masih jadul ya. Ini PPT yang dibuat dulu masih sebelum Munas ya. Jadi nanti akan ada pembaharuan lah. Kita sekarang sudah punya 15 regional, baru disahkan di Munas kemarin. Nah, baru di atasnya lagi itu ada nasional. Ketuanya namanya Presnas, Presidium Nasional. Cuman ada keunikan daripada ini ya. Kalau yang lain itu punya satu ketua. Ketua KC itu satu, Korkom itu satu, Korek itu satu. Cuman kalau nasional Presnas ini beda. Presnas itu kita punya 5. Wah, kok 5 ya, kok aneh gitu. Baru kali ini ada organisasi dipimpin 5 orang. Ya ada, FUSI ini istimewanya. Terus kalau ditanyakan siapa yang paling ketua di antara 5 ketua itu, jawabannya nggak ada. Mereka semuanya sama lah. Dan mereka itu membidangi masing-masing bidang. Dan tentu mereka sama-sama pemimpin kita, sama-sama ketua FUSI nasional istilahnya ya. Bahasa gampangnya Presidium Nasional FUSI. Cuman dibagi beberapa bidang, ada 5 ya. Nah, ini bisa dicatat. 1, bidang kelembagaan. Nah, ini yang mengurusi kelembagaan FUSI baik internal maupun eksternal. Yang menjalin hubungan strategis dengan kementerian, dengan stakeholder lah istilahnya. Dengan perusahaan, dengan ya intinya seperti hubungan-hubungan strategis antara FUSI dengan stakeholder, yaitu urusannya Presnas bidang kelembagaan. Kedua itu Presnas bidang keilmuan. Jadi ya
yang mengurusi tentang perkembangan keilmuan dari FOSE, itu ya tentu Presnas bidang kelembagaan keilmuan ini. Ya. Nah, kebetulan Presnas kelembagaan itu dari Winsuka, Yogyakarta. Nah, tapi kalau Presnas bidang keilmuan itu dari Jatim, dari Universitas Brawijaya, dari komisariatnya kalian dari Malang. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya. Jatim punya Presidium Nasional bidang keilmuan. Ketiga, itu Presnas bidang kaderisasi. Ya, yang mengurusi tentang kaderisasi di FOSE yaitu Presnas bidang kaderisasi. Keempat, Presnas bidang keuangan, ya yang mengelola keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran. Ya yang mencari cara gimana keuangan FOSE itu bisa stabil. Nah, itu bagiannya Presnas bidang keuangan. Baru kemudian terakhir Presnas bidang media dan data. Jadi ya yang mengurusi media-media FOSE baik YouTube, Instagram dan lain sebagainya, yaitu di sana di Presnas media dan data. Terus kemudian nanti ditambah data-data yang perlu FOSE ya. Nah, itu bagiannya Presnas media dan data. Ya baik data internal maupun data eksternal itu di sana. Nah, begitu ya. Jadi garisnya ya Presnas ke Korek itu instruksi, Korek ke Korkom itu instruksi, baru Korkom ke Ketua KAS itu koordinasi. Kenapa kok koordinasi, Kak? Ya karena memang kita nggak punya hak untuk intervensi kalian. Sudah saya jelaskan tadi ya, FOSI dan KAS itu seperti PBB dengan negara-negara yang menjadi anggotanya. Nah, begitu. Ya oke, bisa di next ya. Nah, oke. Nah, ini ya yang perlu kalian ketahui tentang jenjang kaderisasi di FOSE. Jadi biar kalian paham ya. Jadi jenjang kaderisasi di FOSE itu ada beberapa tingkatan. Pertama ya, kalau di tingkat KAS itu DEI, SET, terus SETT. Tapi jarang ya sampai ke SETT. SET aja jarang di KAS yang ada di sebagian saja. Nah, jadi ya kalian sekarang masih tahap di DEI ya. Diklat Ekonomi Islam itu berarti tahap pengenalan. Jadi ya sekarang tugas saya adalah mengenalkan FOSE kepada kalian. Nah, baru naik ke atasnya lagi di tingkat regional, itu ada FDT, FOSE Development Training. Jadi proses pengembangan kefosiannya kalian itu ada di FDT. Jadi ya dipastikan bahwa kualitas FDT itu nggak main-main. Jadi bisa dibedakan nanti lulusan FDT dengan lulusan DEI itu ya pasti berbeda. Karena memang ya sudah beda kelasnya gitu. Kalau DEI mungkin diklatnya masih satu kampus, masih satu KC. Tetapi kalau FDT ya itu sudah dengan gabung dengan beberapa komisariat. Sehingga mental kalian, terus kemudian karakter kalian itu bisa lebih terbentuk di sana. Seperti itu ya, maka jangan lupa nanti ya ikut FDT ya. Mudah-mudahan di sini semua peserta DEI Seskom itu bisa sampai ke FDT semua. Terus kemudian FLF. Nah, tapi kalau di FOSE Jatim itu namanya bukan FLF ya, tapi FLC, FOSE Leadership Camp. Jadi ya ini malah lebih tinggi lagi. Karena nggak boleh lulusan DEI itu langsung ke FLC, nggak boleh, harus ke FDT dulu. FLC itu syaratnya ya harus lulus FDT. Maka ya bisa dilihat dari sana secara logika. Kalau FLF ini pengembangan daripada FDT itu tadi, ini proses pemantapan kefosiannya kalian lah. Jadi ya jelas pasti akan sangat berbeda kalau sudah sampai ke jenjang kaderisasi yang ketiga ya, FLC ya, baik secara kepemimpinan, karakter, terus secara pemikiran, ya secara sikap itu pasti berbeda dengan yang hanya lulusan FDT ataupun hanya lulusan DEI. Maksudnya secara prinsip kefosian ya, itu pasti akan sangat berbeda. Sehingga ya mudah-mudahan di sini sampai semua lah ke FLC nantinya. Ya, tapi pasti seleksi alam itu pasti akan bermain. Jadi DEI misalkan pesertanya misalkan 30. Jadi nanti yang FDT hanya 10 misalkan. Terus nanti yang FLC hanya 3 orang. Ya itu pasti ada seleksi alam. Cuman ya pastikanlah bukan kalian yang akan terseleksi oleh alam. Karena kader Seskom yang nggak begitu kan.
pasti akan melawan setiap tantangan dan rintangan yang ada. Pasti akan berusaha untuk melewati itu semua. Nah, ya kuncinya adalah gimana ya di konsisten dan istiqomahnya kita. Seperti itu. Kalau misalkan tidak mau terseleksi oleh alam. Sehingga ya harapannya begitu. Nanti nyampe lah ke FLC, kita tunggu di sana. Itu FDT ya mungkin dimulai dari bulan depan. Nanti ya tunggu aja lah pendaftaran FDT, silahkan kalian ikut. Nanti FLC itu di bulan Juli ataupun Agustus gitu. Ya ikutlah ke sana. Jadi biar kita itu ketemu nanti bisa silaturahim secara tatap muka, terus kemudian kita bisa sharing-sharing di sana. Ya begitu ya. Ini tentang jenjang kaderisasi yang ada di FOSE. Ya next ya. Nah, ya perlu diketahui tentang FOSE. Jadi ya FOSE bukanlah organisasi tersendiri di atas KASI, namun adalah wadah yang menghimpun semua KASI se-Indonesia agar pergerakan ekonomi Islam dapat berjalan dengan sejalan dan satu visi. Lah ya betul. Jadi ya FOSE itu bukan organisasi yang ada di atas KASI ya. Jadi enggak seperti itu konsepnya. Tetapi kita itu adalah suatu wadah yang menghimpun KASI se-Indonesia ya agar pergerakan ekonomi Islam kita itu ya bisa satu visi gitu. Bisa sejalan. Bayangkan aja gitu. Ibaratnya begini, tadi kan sudah saya ibaratkan FOSE itu dan KASI itu ibarat botol sama isinya, sama air lah istilahnya ya. Jadi kalau misalkan ada botol tanpa ada airnya, maka kemudian apa kosong kan? Ya kosong. Terus kalau dibalik, kalau ada air tanpa wadah, maka akan gimana? Akan berceceran. Ya berarti tidak sejalan dengan dan tidak satu visi. Tapi kalau mereka disatukan, ya maka insya Allah aman lah botol dan air itu tadi. Nah, ya sama dengan FOSE dan KASI. Jadi ya dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena memang biar pergerakan ekonomi Islam itu dapat berjalan dengan sejalan dan satu visi. Nah itu ya tentang FOSE yang perlu kalian ketahui. Terus kemudian ya kapan FOSE dilahirkan? Didirikan ya. Ya itu sudah ada gambaran umumnya. Cuman buku sejarah FOSE ini masih belum lengkap teman-teman. Kita maklum lah kita masih 20 tahun berjalan dan itu masih diproses oleh FOSE nasional untuk kemudian melengkapi sejarah-sejarah ya tentang lahirnya FOSE gitu. Detail-detailnya lah kita masih punya gambaran besarnya aja gitu. Dan ini saya sampaikan ke kalian. Selebihnya pendalaman dan pemantapan itu nanti ada di FDT dan FLC. Yang penting kalian tahu lah bahwa FOSE itu lahir pada tanggal 13 Mei tahun 2000. Nah, gimana sih kronologinya ya? Jadi kronologinya itu begini. Pada tanggal 11 sampai tanggal 13 Mei tahun 2000 itu diadakan KOKASE, Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, itu di mana? Di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, itu tempatnya di Balai Latihan Koperasi. Nah, kemudian pertemuan itu dihadiri oleh 70 universitas yang ada di Indonesia. Lumayan ya untuk sekelas pertemuan pertama itu langsung dihadiri oleh 70 universitas ya. Nah, kemudian dan berdasarkan aspirasi peserta, nama KOKASE itu diganti menjadi Munas KASE, Musyawarah Nasional Kelompok Studi Ekonomi Islam. Nah, puncaknya hasil Munas KASE itu menghasilkan kesepakatan dan dideklarasikannya wadah bersama bernama FOSE pada tanggal 13 Mei tahun 2000. Nah, dan juga dihadirkan Badan Pekerja untuk menyelenggarakan Munas 1 FOSE. Jadi gambarannya itu seperti itu. Jadi awalnya itu tanggal 11 sampai 13 Mei tahun 2000 itu ya ada pertemuan namanya KOKASE, Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam. Itu dihadiri oleh 70 universitas. Nah, itu tempatnya di Universitas Diponegoro di Semarang ya. Nah, mungkin dari dalam forum itu terdapat beberapa masukan, aspirasi, dan kemudian ya istilahnya inilah kemudian mengganti nama KOKASE itu menjadi Munas KASE, Musyawarah Nasional Kelompok Studi Ekonomi Islam. Dan kemudian hasil Munas KASE itu disepakatilah wadah bersama, wadah kita yang sampai sekarang namanya FOSE, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Itu pada tanggal 13 Mei tahun 2000. Nah, hampir ya sekitar kurang 15 harian lah, kurang lebih 15 hari lebih ya sekitar 20 hari lah istilahnya. 20 hari lagi kita akan ketemu dengan
milad Fose ataupun hari lahir dari Fose itu sendiri. Dan persiapkanlah apa yang akan kalian rayakan gitu. KSSK mau mengadakan apa nih di milad Fose tahun ini gitu. Ya harapannya ya begitu. Bisa sama-sama ini. Ulang tahun pacar aja dirayakan gitu ya. Masa ulang tahun Fose organisasi kita tercinta ini nggak mau dirayakan. Ya harus lebih meriah dong. Ya oke, next ya. Nah, oke. Nah, ini ya karakteristik Fose ya. Nah, karakteristik Fose itu yang ini yang membuat saya itu cinta terhadap Fose karena karakteristiknya yang membuat beda dengan organisasi yang lainnya. Pertama, Fose itu mempunyai 3 karakteristik, 1 ukhuwah dakwah dan ilmiah. Jadi biasanya kata-kata yang paling sering kita dengarkan adalah merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Jadi Fose itu istimewanya di sana. Ukhuwahnya kita itu kuat, terus dakwah kita itu masif, terus ilmiah kita itu ya tinggi banget gitu. Sehingga apa? Bisa dibedakan lah. Kalau organisasi yang lain mungkin hanya punya ukhuwah, hanya punya persaudaraan. Kalau urusan kekeluargaan oke, memang mantap. Tetapi kalau persoalan dakwah dan ilmiahnya itu masih kurang. Dan itu nggak begitu masif. Atau ada juga kebalikannya. Secara ilmiah, secara intelektual, organisasi itu ya sangat luar biasa sekali, prestasinya banyak. Terus kemudian kader-kadernya itu cerdas-cerdas semua, tetapi secara ukhuwah mereka nol. Dan mereka cenderung nggak, oh ya 5 menit lagi ya, padahal masih banyak ini. Jadi nggak apa-apa, saya singkat ya. Ya berarti apa ya, secara ukhuwah itu nggak ada yang peduli satu sama lain. Hanya persoalan ilmiah saja gitu. Ya, tetapi Fose itu berbeda. Secara ukhuwah kita itu kuat. Dimanapun kalian berada, pastikan kalau ukhuwah kita itu tetap terjaga gitu. Coba aja gitu, kalian itu ikuti kegiatan Fose ya. Kalian itu sebelumnya nggak kenal, tapi nyampe di sana kalian itu pasti akan merasakan bagaimana kekeluargaan Fose. Saya merasakan sendiri teman-teman ya. Saya punya kenalan itu hanya kenalan lewat forum aja. Kita pernah satu forum online. Habis itu ya kenal lewat chat WA gitu. Di Fose ya. Itu anak Jabodetabek kalau nggak salah. Ya hanya chattingan biasa, komen-komen story. Ketika ketemu, itu sudah kayak teman lama, kayak gimana ya, sudah sangat akrab sekali. Nah itu istimewanya Fose. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Saya tunggu di agenda-agenda Fose. Minimal agenda regional dulu lah. Atau agenda komisariat. Silahkan kalian itu ikuti dan bisa kalian rasakan sendiri. Kalau hanya materi mungkin kalian itu nggak cukup bukti ya, tapi bisa dibuktikan. Ya oke, next ya. Nah ini ya visi, misi, tujuan dan fungsi Fose. Sehingga bisa kalian baca sendiri ya. Cuman saya itu hanya akan memaparkan visi dari kita itu adalah pembumian ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Jadi ya kita berusaha untuk membumikan ajaran-ajaran Islam cuman dalam bidang ekonomi. Sehingga ya yang menjadi fokus kita itu tentang ekonomi syariah. Ya seperti itulah. Selebihnya mengenai pengembangan-pengembangan yang ada di KC, nah itu bagian daripada pengembangan organisasi. Tetapi fokus kita sebenarnya adalah bagaimana kita itu membumikan ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Ya itu misinya sudah dipaparkan, terus tujuan adanya Fose itu apa, terus fungsi dari Fose itu apa. Itu nanti bisa kalian baca sendiri. Ya next ya. Nah, ini ya luar biasanya Fose ya. Misi ataupun visi dari Fose selama kurang lebih 15 tahun itu sudah dirancang 15 tahun yang lalu. Jadi ini saya kutip di Blueprint Fose ya. Jadi dari 2008 sampai 2010 itu visi pembinaan, terus visi kelembagaan, terus visi kebangsaan, dan sekarang kita masuk kepada visi peradaban, bagaimana kita membentuk masyarakat madani. Luar biasa sekali Fose ya. Jadi plan organisasinya memang sangat jangka panjang sekali. Begitu. Nah, kalau sudah
tahun 2025 itu bagian siapa yang merancang? Nah, bagian kalian penerus-penerus FOSE. Gitu. Makanya mulai dari sekarang silahkan belajar dan berkontribusilah terhadap FOSE. Seperti itu. Ditunggu kontribusi-kontribusi terbaik kalian, karya-karya terbaik kalian. Saya tunggu ya, harapannya suatu saat di sini kader Seskom ini ada yang sampai ke regional, ada yang sampai ke nasional, untuk kemudian menjadi bagian daripada pemikir-pemikir ataupun konseptor-konseptor daripada organisasi ini. Bahkan tidak cukup hanya di konseptor saja, tetapi kita semua bisa menjadi bagian daripada eksekutor-eksekutor yang akan mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Seperti itu. Ya, next ya. Nah, ini ya. Apa istilahnya makna logo dari FOSE. Ya silahkan kalian baca sendiri nanti, warna biru apa menandakan apa, terus kenapa kok tulisan FOSE itu tegak lurus, terus makna kubah setengah lingkaran itu apa, terus ya makna kristal di dalamnya, makna buku yang terbuka. Nah itu bisa kalian baca sendiri di logo FOSE ya. Ya next ya. Oke, next. Ya, dunia sedang membutuhkan kita, itu ayatnya, next ya. Nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini ya, spesialnya juga. Kita itu setelah dari FOSE itu nggak akan lepas kawan-kawan. Jadi, ada KFOSE, Korps Alumni FOSE. Jadi, yang alumni FOSE itu bisa masuk dalam KFOSE. Jadi, di dalamnya itu berisi tentang alumni-alumni FOSE yang akan kemudian secara kelembagaan memang untuk membackup FOSE. Tetapi di sana juga kita akan bertemu dengan orang-orang yang dari berbagai kalangan, ada dari akademisi, praktisi, ada yang dari birokrasi. Jadi ya kita bisa sharing di sana mengenai karir-karir kita maupun ya tentang sharing-sharing lah, istilahnya ya ada di sana. Kita bisa membuka jaringan di kampus ini. Tapi itu nanti ya, ini kita masih kader kok. Udah pikiran sudah ke sana pikirannya ya. Jadi istilahnya apa ya? Lebih kepada proses dulu lah. Ya, oke next. Nah ini kegiatan-kegiatan FOSE sebenarnya ini banyak sekali ya kegiatan FOSE. Cuman ini saya rangkum kegiatan-kegiatan besarnya aja gitu ataupun inti-intinya saja gitu ya. Ada Rakernas, Temilnas, Rakerrek, Temilrek, Murek, SPMS, Kamnas, Munas. Nah itu apa ya? Sudah ada penjelasannya. Tetapi kalau hanya penjelasan saya rasa itu nggak cukup. Karena kalian itu akan bingung nanti. Kayak apa sih gambaran acaranya? Silahkan ikuti aja gitu. Pokoknya wis ada pamflet FOSE, kalian ikuti aja. Kalian daftar, kalian datang. Ya pertama ya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian, menambah pengalaman kalian, menambah relasi dan jaringan kalian di sana. Dan menambah kuatnya karakteristik kefosiannya kalian. Nah begitu ya. Karena semakin sering kita menghadiri kegiatan FOSE, maka kemudian apa istilahnya akan inilah istilahnya apa ya akan meningkat karakter kefosiannya kita, dan kita pasti akan semakin sayang kepada FOSE. Kalau nggak percaya dibuktikan aja. Gitu silakan ikuti kegiatan-kegiatan FOSE. Nah itu ya apa istilahnya gambaran umum dari kegiatan-kegiatan FOSE. Pokoknya wis kalian nanti pasti akan paham sendiri apa sih yang disebut Rakernas, apa yang disebut Munas, ya bisa sharing dengan seniornya gitu. Kalau dijelaskan sekarang panjang ya waktunya, kita sangat mepet. Tapi pesan saya simpelnya ya gitu ya. Pokok wis ada pamflet FOSE kalian ikut untuk meriahkan. Yang dapat siapa? Yang dapat kalian sendiri pasti. Yang dapat manfaatnya. Kenapa? Karena FOSE itu adalah wadah daripada kita semua, sehingga setiap kegiatan yang kita lakukan itu murni untuk kader, untuk pengembangan kader dan untuk pengembangan kelembagaan kita. Ya next ya. Nah ini ada kutipan, sejarah telah membuktikan kita entah berapa banyak pejuang kebenaran dan pembela orang-orang tertindas yang kemudian akhirnya kalah, bukan karena musuhnya tetapi ketidakmampuan menghadapi dirinya sendiri. Padahal perjuangan ini membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya agar ia bisa memberi. Ya seperti itulah teman-teman. Kita gimana kalau mau memberi, kita mau ikhlas, tetapi kita
sendiri belum selesai dengan diri kita sendiri. Seperti itu. Maka perjuangan ini memang membutuhkan orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga bisa fokus terhadap apa yang kita rencanakan, fokus terhadap visi dan misi kita bersama. Seperti itu. Ya, next ya. Itu ada posisi regional. Nah, 15 regional yang sudah saya jelaskan ya. Oh, tapi kurang satu ya. Nanti tak revisi lah. Nanti tak kirim lagi ke panitia. Masih belum sempat revisi ya. Karena masih ada kegiatan juga ya. Next ya. Dibaca. Nah, ini ya. Bukti-bukti FOSE, bukti-bukti konkret FOSE, bukan hanya sekedar teori yang FOSE lakukan ya, tetapi ada beberapa pembuktian-pembuktian yang apa ya istilahnya sudah FOSE lakukan gitu. Jadi ya pertama saya rangkum aja ya. Pertama, FOSE itu menjadi narasumber dalam FGD debat Pilpres yang waktunya masa Pak Jokowi sama Pak Prabowo kemarin 2019. Di saat semua orang itu fokus terhadap mohon maaf, cebong, kampret, fokus 01, fokus 02. FOSE nggak melihat ke sana, tapi FOSE melihat ekonomi syariahnya gitu. Dari awal, dari dulu-dulu itu nggak pernah ada materi debat tentang ekonomi syariah, tetapi FOSE menginisiasi itu menjadi narasumber dalam FGD debat Pilpres itu, sehingga ekonomi syariah menjadi pembahasan dalam debat Pilpres itu. Ya alhamdulillah lah, itu perjuangan-perjuangan FOSE, sehingga kita sebagai penerus apa yang akan kita persembahkan untuk FOSE. Ya begitu ya. Terus kemudian kemarin kita menjadi panelis dalam FGD rancangan undang-undang ekonomi syariah bersama DPR, dan masih banyak lagi hal-hal yang sudah kita lakukan, bukti-bukti konkret yang sudah kita buktikan terhadap masyarakat seperti itu. Ya mungkin next ya, bisa di next terus. Nah itu enggak ini sih. Nah itu kan posisi sebagai penulis FGD rancangan undang-undang ekonomi syariah itu bersama DPR. Next. Nah terus next itu nanti bisa kalian baca lah. Nah oke. Sudah Islam Berjaya akan segera terwujud. Insya Allah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena mungkin apa ya waktunya sangat mepet sekali ya, bisa sharing-sharing lah ke depannya. Ada hal yang belum dipahami, bisa ada yang kurang, misalkan ada yang ini bisa kita bahas di ini ya, di sesi diskusi, atau masih kurang bisa nanti CP lah, atau bisa DM Instagram. Silakan bebas kalian itu kalau mau sharing-sharing tentang keposian, karena memang kita masih satu ya, satu keluarga, satu wadah dalam FOSE. Insya Allah kita masih satu darah lah istilahnya, darah biru FOSE. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kurangnya itu karena kebodohan dan kekotoran hati saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Aliful Muflis atas penyampaiannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kurang jelas atau mau tanya info-info tentang FOSE ini yang lebih jauh lagi, teman-teman bisa aktifin fitur raise hand dan nanti akan saya sebutkan, silahkan on mic dan memperkenalkan diri, menyebutkan dari kelompok berapa dan diikuti dengan pertanyaannya. Silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, silakan untuk memberikan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Mungkin mau tanya-tanya seputar FOSE ke Kak Aliful Muflis, mumpung ada orangnya nih. Kapan lagi bisa tanya secara langsung ke Koordinator Regional Jawa Timurnya FOSE. Bisa teman-teman juga bisa bertanya lewat
room chat loh, teman-teman. Yuk. Ada banyak nih. Oke, mana nih teman-teman? Nggak ada yang mau bertanya nggak nih? Sayang banget loh. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin aku nih yang mau tanya ke Kak Alifol. Jadi aku mau nanya nih Kak, kan ini FOSE kan tingkatnya Jawa Timur. Nah, kemudian tagline-nya, bukan tagline, tapi karakternya FOSE tadi kan uhuwah, dakwah, sama yang satu lagi itu ya. Terus kemarin itu waktu pembukaan kalau nggak salah itu dari Kak Aliful, dari Kak Diva juga jelasin kalau misalkan FOSE ini organisasi yang lebih kepada akademik gitu. Nah, aku mau tanya nih Kak, untuk FOSE sendiri itu yang gabung di dalamnya itu apakah harus yang apa ya, yang paham ekonomi Islam atau gimana? Terus sama kegiatannya di FOSE Jawa Timur itu apa aja sih, Kak? Oke, langsung saya jawab ini ya berarti ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya dari siapa namanya ini ya? Lupa saya. Dari aku sendiri, Kak. Oh Teman-teman masih iya, belum aja. oh iya, ya, ya nggak apa-apa. Ini siapa nama moderatornya ini ya? Saya lupa tadi. Elia ya. Elia, iya. Iya, oke. Jadi gini Elia, apa ya istilahnya harus yang paham ekonomi syariah kalau mau gabung FOSI yang enggak lah. Karena memang semua bebas gabung. Cuman ya itu tadi syaratnya. Kalau FOSI itu mewadahi KASE. Jadi kalau mau gabung FOSI itu harus gabung KASE di kampusnya gitu. Nah itu sesuai dengan aturan yang ada di kampusnya. KASE kalian lah istilahnya. Seskom itu kan ekstra ya. Dan kalau misalkan ekstranya itu mau ini, ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau secara anggaran dasar cukup orang-orang yang di Fakultas Ekonomi, nah itu juga nggak jadi masalah. Karena memang kita FOSE nggak punya hak untuk mengintervensi ke sana. Yang penting mau bergabung dengan kita dan mau belajar tentang ekonomi Islam. Kalau yang paham ekonomi syariah, eh, tentu nggak juga, karena memang kita masih berproses bersama gitu, masih sama-sama memahami tentang ekonomi syariah. Jadi kita masih berjalan dalam dua ini ya. Pertama kita proses untuk belajar tentang ekonomi syariah dulu dengan ada kajian, terus kemudian dengan adanya pengembangan-pengembangan keilmuan kayak gitu ya. Nah, baru kemudian ada beberapa juga PR kita yaitu tentang aksi-aksi daripada apa yang sudah kita kaji. Ya seperti tadi lah contohnya menjadi panelis, menjadi narasumber dalam hal-hal yang seperti itu. Yang itu akan sangat bermanfaat sekali. Atau bahkan itu kalau terlalu tinggi ya ekspektasi kalian, sederhana aja gitu. Implementasi apa yang kita kaji, misalkan contoh kalian itu adakan pengabdian masyarakat, misalkan ya membina UMKM. Jadi UMKM yang perlu kalian bina itu coba dibina, misalkan ya diberikan ini apa namanya diberikan pemahaman tentang bagaimana kemudian ketika mau menjalankan suatu bisnis yang sesuai dengan syariah, menjalankan usaha kayak gitu-gitulah istilahnya. Atau kalian gandeng lembaga apa untuk bisa memberikan bantuan terhadap UMKM itu ya. Jadi nanti brandingnya kalian itu keren. Mahasiswa UIN Malang yang tergabung dalam KASI Sesko mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat kepada masyarakat. Misalkan bina UMKM. UMKM bisa menjadi terbantu ataupun bisa berkembang karena dibina oleh kalian. Nah itu kan keren ya. Jadi itu hal-hal yang sederhana. Kalau misalkan
Kalau bermain ke kementerian, DPR, apalagi presiden itu mungkin itu kan urusannya FOSI yang di atas. Jadi kasih itu yang sederhana aja gitu. Tapi impact ataupun manfaatnya itu bisa ini kan apa namanya dirasakan oleh masyarakat yang sangat luas. Ya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai apa ya istilahnya apa tadi ya lupa pertanyaannya. Yang akademik itu gimana? Iya, kegiatannya itu apakah fokus ke akademik? Kan mungkin mindsetnya teman-teman yang kemarin mau gabung pas tanya-tanya ke aku tuh Kak, kebanyakan gini, ini bahasnya tentang akademik, ya mikir lagi gitu loh. Jadi diajak Oh, mikir, terus kayak kegiatannya di dalamnya itu belajar aja apa gimana gitu. walah. Apalagi kan Iya ya. ekonomi Islam kan nggak semua orang itu apa ya, kan kalau ada embel-embelnya Islam tuh mungkin kayak wah berat ini masalah syariat gitu. Oh iya ya. Oke oke paham paham paham. Oh, berarti sudah salah paham di awal ya. Jadi ya kalau sudah takut di awal ya maka ini ya perlu saya luruskan ya. Jadi masalah akademik itu bukan kita belajar ini ya teman-teman ya, bukan lagi belajar akuntansi, belajar matematika yang mungkin membuat kalian itu mumet, belajar statistik, oh enggak lah, aman ya. Jadi POSE itu apa istilahnya ya, akademiknya itu bukan lebih kepada hal-hal yang seperti itu, enggak. Tetapi akademik kita itu untuk melengkapi karakteristik kita, yaitu apa? Ilmiah. Nah, jadi lebih kepada pengembangan. Jadi kita itu enggak hanya persoalan senang-senang, terus masalah uhuwah, pertemanan, kekeluargaan enggak, tetapi juga ada proses dakwah dan juga ilmiah di sana, pengembangan ilmiah di sana, karena kita punya karakteristik di sana. Karena kalau kalian lihat di beberapa organisasi ya, ini sepengalaman saya yang mengikuti beberapa organisasi dan saya melihat nggak ada yang selengkap POSE. Ada saya rasakan sendiri ya di salah satu organisasi saya dulu waktu masih maba-maba seperti kalian ya, masih hangat-hangatnya di kampus. Jadi kekeluargaan oke banget gitu. Ada yang sakit langsung dijenguk, terus kemudian ya pokoknya ada permasalahan langsung dibantu. Cuman ya nggak ada sesi dakwah di sana, nggak ada sesi diskusi, nggak ada sesi pengembangan bersama itu nggak ada. Atau malah sebaliknya, ada yang kemudian pengembangan terus, intelektual terus, ilmiah terus. Tetapi secara kekeluargaan itu nggak ada yang peduli satu sama lain, satu sakit atau apa nggak ada yang peduli-peduli seperti itu nggak ada. Pokoknya ya egois lah. Pokoknya saya bisa berkembang, saya bisa menjadi orang nomor satu di organisasi ini. Nah itu ada yang seperti itu. Tapi kalau di pusing enggak, kita nggak pernah apa istilahnya mendahulukan apa ya istilahnya ya terlalu ilmiah, terlalu ini enggak. Karena memang tiga karakteristik itu harus ini ya harus bisa seimbang, harus bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Maka landasan apapun yang berkaitan dengan kasih ataupun fungsi itu landasannya itu mau mengadakan kegiatan berarti harus mencakup itu. Kegiatan kita itu harus bagaimana caranya uhuhnya dapat, dakwahnya dapat, ilmiahnya dapat. Meskipun itu hanya sekedar ngopi, kegiatan apapun. Jadi ya enggak kalau kegiatan-kegiatan fungsi itu ya enggak selalu monoton ya. Jadi enggak semenyeramkan apa yang kalian pikirkan gitu. Apa ya meskipun ada murek, rakerek. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu justru ya saya kasih bocoran pasti ada field tripnya ya. Jadi jalan-jalannya itu ada. Jadi nggak hanya persoalan pikiran saja, tapi kita juga secara kemanusiaan ya perlu healing gitu ya. Nah ya jadi itu teman-teman. Jadi jangan khawatir lah di pose nggak semenyeramkan itu, nggak apa ya persoalan akademik terus yang dibahas enggak. Tapi itu bagian daripada kita mengembangkan kapasitas keilmuan kita. Jadi ya apa ya istilahnya ya ke depan teman-teman ya perlu kalian ketahui ya ke depan maba itu atau mahasiswa-mahasiswa itu akan semakin realistis dalam berpikir. Jadi dia itu akan ikut organisasi ketika misalkan ada suatu hal yang diberikan kepada dia. Nah, jadi
pasti memilih organisasi yang banyak prestasi, terus kemudian secara keilmuan itu tinggi. Nah, makanya dari itu, FOSE berupaya untuk kemudian melengkapi itu. Jadi kita melakukan kajian, ya tujuannya apa? Tujuannya ya selain pengembangan organisasi, ya pengembangan terhadap kader-kader juga. Biar apa? Biar nanti ada icon gitu loh. Ada, kan kalian itu pasti akan menjadi calon senior ya, ke depan sama adik-adiknya. Nah, kalau sudah menjadi senior, yang pasti kalian itu akan menjadi public figure. Kalau sudah jadi public figure, gimana kalau public figure? Ya harus bisa ini kan. Nah, jadi apa ya istilahnya, harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Nah, itulah tujuan kita untuk kemudian ini. Cuman ya itu tadi, kita nggak hanya persoalan pengembangan keilmuan saja, tetapi kita secara kekeluargaan itu perlu dipupuk. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara kegiatan-kegiatan yang non formal. Nah, begitu. Jadi nggak melulu tentang ini. Tetapi kalau kita misalkan isi dengan hanya persoalan kekeluargaan, kita isi hanya dengan healing, kita isi hanya dengan persoalan perkumpulan-perkumpulan saja tanpa ada proses pengembangan di sana, maka kemudian kita akan menjadi organisasi yang kosong. Seperti itu. Jadi ya begitu ya teman-teman ya. Jadi ya jangan salah paham untuk kegiatan-kegiatan FOSE di Jawa Timur ya. Insya Allah sudah ada, sudah dijelaskan tadi ya di slide itu cuma beberapa. Untuk kegiatan-kegiatan detailnya kayak FDT itu nanti akan ada sebentar lagi ya, silahkan kalian ikuti. Pokoknya wis gini aja wis, simpelnya ya. Ada pamflet FOSE di-share oleh ketuanya ataupun kalian melihat story-nya siapa, membuka open pendaftaran, ya udah silahkan kalian daftar dan ikuti. Insya Allah itu akan sangat bermanfaat untuk kalian, baik dari segi pengalaman, pengembangan keilmuan ataupun kalian itu membangun relasi dan jejaring di sana ya, untuk kemudian bisa kenal dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur minimal lah, kalau nanti bisa kenalan dengan teman-teman nasional ketika ada kegiatan nasional. Ya begitu teman-teman ya. Kita nggak apa-apa, istilahnya apa ya, kita biar nggak seperti katak dalam tempurung lah. Jadi kita misalkan nggak merasa besar di kampung sendiri istilahnya. Jadi misalkan contoh ya, mohon maaf, ada satu pelajaran berharga yang dapat kalian petik ya dari perjalanan cerita saya pribadi ya, waktu itu dulu masih maba-maba ya, masih semester 2 ataupun berapa gitu. Ya, semester 2 ikut FOSI awal-awal ya. Jadi di kelas itu sebelum tahu kegiatan FOSI ya. Jadi di kelas itu kan biasanya kan nggak tahu ya kalian online atau enggak ya. Mungkin online nggak merasakan bagaimana sesi presentasi di kelas, dihajar habis-habisan, menghajar habis-habisan, debat dengan teman-teman di sana. Jadi ya merasa yang paling aktif di kelas gitu. Ya gimana ya, pokoknya yang oke, yang paling oke top di kelas ya. Nah, tapi ketika misalkan saya ada kegiatan kasih, ikut kajian, ternyata dari prodi yang lain, kebetulan kita kan kasihnya ada 3 prodi ya, dari prodi yang lain masih banyak yang lebih top gitu. Disitulah kemudian saya kembali ke kelas, merasa bahwa ternyata diri ini masih belum ada apa-apanya, seperti itu. Masih ada orang lain yang lebih hebat di prodi yang lain, di kelas yang lain itu masih ada. Habis itu saya mencoba untuk belajar lagi, untuk menjadi orang nomor 1 yang ada di KASI misalkan. Ya selalu paling aktif. Akhirnya di sana juga merasa yang paling top. Akhirnya ikutlah kegiatan di Komsat Madura kemarin itu ya, dulu ya di tahun 2019. Ikut kegiatan TOS Training of Smart Student. Di sanalah ketemu dengan teman-teman kampus luar. Nyampe ke sana saya merasa lagi, ternyata di luar sana masih ada mahasiswa di kampus lain yang itu secara kemampuan itu masih sangat luar biasa, dan saya perlu belajar di sana. Akhirnya saya kembali ke kampus sudah nggak sombong gitu loh, sudah ternyata di luar masih banyak yang lebih hebat. Akhirnya saya belajar lagi untuk menjadi orang yang bisa bersaing di Komisariat Madura ataupun menjadi orang nomor 1 di Komisariat Madura. Kemudian ikutlah kegiatan regional. Akhirnya di regional pun masih sama gitu. Masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang ternyata jauh banget kemampuannya di atas saya. Ada teman-teman UB, UNER,
ya, dan masih banyak kampus-kampus yang sangat keren ya di Jawa Timur ini ya. Nah, itu saya kembali lagi ke kampus Kopsat Madura, itu malah tambah kecil, malah merasa ternyata diri ini masih abu gitu loh, masih belum ada apa-apanya, yang hanya kena angin sedikit itu pasti akan terbang. Sehingga kita nggak ada lelah dalam belajar. Ya, pesan untuk kader-kader Seskom ya seperti itu. Jadi ya mulai sekarang ya persiapkan diri kalian, silahkan belajar sebanyak-banyaknya, semangat, dan insya Allah nanti akan mendapatkan, kalian sendiri yang akan mendapatkan apa yang kalian lakukan hari ini. Ya begitu ya, karena istilahnya begini, besarkanlah organisasi ini maka organisasi akan membesarkan kalian. Karena secara hukum kausalitas, orang yang membesarkan organisasi sama dengan membesarkan dirinya sendiri. Kalian hadir ke FOSE, mensukseskan kegiatan FOSE itu sama dengan mensukseskan diri kalian sendiri. Karena apa? Karena kegiatan FOSE itu di dalamnya berisikan pengalaman, berisikan keilmuan, berisikan jejaring. Nah, itu berarti kan kalian itu pasti akan mendapatkan suatu hal di sana. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Nah, mungkin itu saja ya jawaban yang mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau misalkan masih ada yang ingin didiskusikan, ayo. Gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, mungkin ada satu pertanyaan dari peserta nih, Kak. Dan sekaligus pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita terbatas. Jadi pertanyaan dari Ahmad Furkon dari kelompok 1, silahkan Ahmad Furkon bisa on mic. Oke, mic-nya ternyata ada kendala. Mungkin saya bacakan aja ya dari kelompok 1 atas nama Ahmad Furkon. Izin bertanya, apakah ada aturan tertentu untuk bergabung di FOSE ini? Semisal ada mahasiswa yang non-Islam tapi sangat tertarik dengan kajian ekonomi Islam, itu bagaimana? Boleh nggak nih Kak, mahasiswa non-Islam atau misalkan ya di kampus gitu, ada di kampus yang negeri dan di kampus yang umum, bukan kampus Islam, ternyata ada yang nonis nih, terus sangat tertarik dengan kajian ekonomi Islam, boleh nggak gabung di FOSI gitu? Oke, terima kasih ya jawabannya ya. Pertanyaannya ya dari siapa nih? Ahmad Furkon Burhani. Nah, jadi ini kan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat apresiasi ini. Cuman kalau ada masalah aturan dulu ya. Ini kan yang disinggung masalah aturan. Ada aturan tertentu untuk bergabung FOSI. Ada. Syaratnya apa? Syaratnya ini, Diklat Ekonomi Islam ini, DEI. Nah, ini kan gerbang pembuka kalian. Jadi kalau kalian sudah DEI, maka itu kalian itu sudah resmi menjadi dua kader KC maupun kader FOSE. Kenapa? Karena sudah otomatis kalau kalian itu sudah menjadi kader KC, maka kalian itu disebut juga sebagai kader FOSE. Nah, itulah istimewanya kita teman-teman ya. Nah, aturannya apa ya? Diklat Ekonomi Islam. Nah, itu secara aturan dari FOSE ya. Nah, cuman kalau misalkan nanti persoalan non-Islam mau ikut bergabung dengan FOSE dan tertarik dengan kajian ekonomi Islam, nah itu masih belum ada pembahasan dan masih belum ada aturan khusus di sana. Sehingga saya mau bilang boleh itu di anggaran dasar itu enggak tertuang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FOSE ya. Mau bilang tidak boleh, itu juga saya nggak punya landasan karena di ADART itu masih belum ada keterangan di sana. Dan ini sangat luar biasa sekali ya. Nanti ini bisa menjadi bagian daripada suatu pembahasan yang sangat menarik sekali ketika di Musyawarah Nasional FOSE. Sehingga nanti barangkali ini bisa menjadi penting untuk kemudian kita bahas dan kemudian kita angkat isunya, nanti bisa kita menjadikan sebagai aturan baru di FOSI, di ART FOSI. Misalkan syarat keanggotaan itu harus paten Islam ataupun non-Islam itu juga boleh. Atau nanti kita punya dua anggota, misalkan satu anggota biasa dan juga anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini mungkin berisikan orang-orang yang non-Islam yang tertarik dengan ini ya. Nah, itu bisa menjadi masukan sekali. Luar biasa sekali teman-teman Seskom ini ya.
baru DEI sudah analisisnya setajam itu. Nah, itu nanti bisa menjadi bahan kajian di kita ya. Tetapi ya ini, kalau mau bicara aturan, syarat untuk apa istilahnya ya, syarat untuk masuk POSI ataupun KASE itu harus diklat ekonomi Islam. Atau bahkan kalau misalkan kampusnya ataupun KASE-nya belum bisa menyelenggarakan DEI, maka bisa ikut DEI di KASE lain. Pokoknya DEI dulu baru bisa dijadikan sebagai kader FOSE, dianggap sebagai kader KASE. Nah, kemudian apa istilahnya ya? Kalau aturan-aturan khusus, nah itu dipasrahkan kepada masing-masing KASE. Nah, untuk sementara sebelum ADART terbaru muncul, nah itu nggak apa-apa, silahkan dirembukan di internal Seskom ya. Tapi kalau UIN itu sudah pasti Islam kayaknya ya. Kalau UIN ya. Nah, jadi kalau baru kalau kampus-kampus umum seperti UB gitu kan. Nah, itu kan belum tentu Islam. Nah, tetapi sepertinya kita kan kebanyakan ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Ada juga yang dari Fakultas Ekonomi. Cuman kebanyakan masih Islam dan untuk sementara selama 20 tahun berdiri ya. Bukan 20 tahun, kita sudah mau masuk 22 tahun. Nah, itu sepertinya belum ada kisah ataupun cerita non-Islam masuk POSI, nah itu belum ada. Dan itu kalau misalkan kita nanti bahaslah di jajaran regional ataupun nasional, urgensi ada pembahasan persoalan itu gimana. Jika misalkan dirasa sangat penting, maka itu nanti kita akan bahas. Untuk sementara, jika misalkan ada apa ya, ada yang mau ikut kajian, kita kan nggak menutup itu ya, nggak harus menutup diri ya dari hal-hal yang seperti itu. Ya nggak apa-apa. Barangkali dengan kita membuka ruang terhadap orang-orang non-Islam untuk kemudian belajar ekonomi Islam, dan di sana kan pasti kita akan mendapatkan pelajarannya. Nah, barangkali orang non-Islam itu bisa tertarik masuk Islam. Nah, itu kita bisa akan mendapatkan banyak hal di sana. Nah, itu ya teman-teman ya. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Selebihnya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, ayo kita lanjut, nggak apa-apa gitu. Atau bisa lanjut di WA nggak apa-apa, ataupun di Instagram ya nggak apa-apa, bebas di mana aja. Kan ada kontak saya sudah tak cantumkan di PPT ya. Insya Allah nanti tak respon pastilah. Kalau kader POSE ya saya kan sebagai pelayan lah, harus bisa melayani kalian semua. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Kak Aliful Muhlis, jawaban dari Kak Aliful Muhlis untuk pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Ahmad Furqon Burhani, sekaligus menutup perjumpaan kita untuk sesi diskusi materi keempat tentang kefosean pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau mau kepo-kepo nih soal fose dan di dalam-dalamnya seperti apa lebih detail lagi, mungkin bisa melanjutkan diskusinya secara pribadi dengan Kak Aliful Muhlis, bisa lewat DM Instagram atau lewat WhatsApp yang tadi sudah saya bacakan. Mungkin sebelum saya tutup, ada sedikit oleh-oleh nih untuk Kak Aliful Muhlis. Bisa di-share screen. Ini sedikit dari kami, tim panitia untuk Kak Aliful Muhlis. Bentuk terima kasih kami karena telah memberikan wawasan kepada teman-teman di kegiatan Diklat Ekonomi Syariah mengenai kefosean. Wah, luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak. Ya baik Kak, sama-sama. Mungkin bisa didokumentasikan dibantu oleh tim PDD ya, sudah. Oke, saya bantu untuk menghitung ya dokumentasinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dari tim PDD aman ya.
Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi dan dokumentasi serta sesi penyampaian materi dari Kak Aliful Muhlis selaku koordinator regional FUSE Jawa Timur yang memberikan materi mengenai kefusean, berakhir pula perjumpaan kita untuk materi yang keempat ini, materi yang sangat luar biasa, menginspirasi sekali materi dari Kak Aliful Muhlis ini. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa lanjut untuk menghubungi Kak Aliful secara pribadi. Saya selaku moderator dan untuk materi keempat ini pada pagi hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelebihan. Kalau ada kekurangan mohon diikhlaskan, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke